Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita bawakan alhamdulillah materi hari ini spesial didampingi Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kedua yang terhormat Bapak Saiful SPDI Magister Manajemen. Yang kami hormati moderator kita pada materi hari ini yaitu Bapak Nasrullah MPD. Kemudian tak lupa anak-anakku, santriwan, santriwati dimanapun berada, baik yang secara langsung maupun live streaming di rumah masing-masing, yang kami banggakan dan kami cintai. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini, hingga saat ini kita semua masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sempat, dan yang paling penting hari ini kita masih hidup, masih diberi umur panjang, hingga kita masih dipertemukan kembali dengan tamu Allah, yakni bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan dalam mengarungi, dalam menjalani dan mengisi bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan iman Islam hingga dapat memenuhi hak-hak yang ada dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan dari dalam baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, dan tak lupa kita selaku umatnya yang dihadirkan saat ini. Baiklah anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati yang berbahagia, kebetulan materi yang diberikan oleh panitia kepada kami yaitu berkaitan dengan fikih syawal tentang puasa. Kami teringat dengan Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan dalam kitab Majmu' Fatawa, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihuhu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kan banyak ya, ada yang sifatnya mahdoh, ada yang lair mahdoh. Bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu, sekedar melok-melok baik, ikut-ikutan baik, tidak tahu dalilnya, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu segala macam, cuma ikut-ikutan baik. Karena ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu, maka banyaklah madaratnya dibanding dengan maslahatnya, banyaklah salahnya dibanding benarnya. Jadi itu, untuk itu dalam menjalani puasa kita pada bulan suci Ramadan tahun ini, kita tahu dulu ilmu puasa itu mana. Jangan puasa baik, karena takut dapat vonis sebagaimana dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, cuma lapar dan haus baik. Itu karena tadi ilmunya rakate, ikut-ikutan. Nah, itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas fikih syawal, akan kami coba dalam matan kitab Taqrib wal Ghayah karangan Imam Abu Syuja ya. Ini kitab populer, fikih sederhana, fikih sedang yang diajarkan di pesantren-pesantrennya. Baiklah, santriwan santriwati yang berbahagia, sudah kita maklumi bersama, kita diwajibkan untuk puasa. Dalilnya sudah tahu ya, dalil naklinya satu ngambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yuk kita bunyi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil nakli ya. Kita diwajibkan untuk puasa. Bahkan kewajiban puasa itu pernah diwajibkan pada umat sebelumnya. Tujuan akhirnya biar kita mendapatkan predikat muttaqin la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa ya. Kemudian dalil nakli dari dalam sebuah hadis, dunia Islamu ala khamsin, Islam itu ditegakkan atas 5 dasar, 5 fondasi. 1, syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapapun yang mengaku Islam harus berikrar dengan syahadat, namanya syahadat taib, 2 kalimat syahadat, berarti ada 2 syahadatnya itu. Syahadat pertama namanya syahadat tauhid yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua syahadat rasul yang bunyinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau digabung syahadat tauhid dengan rasul namanya syahadat taib, 2 kalimat syahadat. Kemudian wa iqamus shalah, fondasi Islam yang kedua adalah sholat. Setelah berikrar yang kita mengaku selaku penganut Islam ya sholat. Beda tipis ya, pembeda antara orang mukmin dengan kafir cuma sholat juga ya. Jadi kalau kita memang muslim ya sholatnya jalankan yang wajib 5 waktu, yang lainnya jalankan sunah-sunah itu ya. Kemudian yang ketiga, ada redaksi yang menyebut sholat zakat dulu, ada yang menyebut puasa dulu. Kalau dengan urutannya kita ini puasa dulu baru zakat ya. Wasyamu Ramadan, yang ketiga puasa Ramadan, itu dasar kita. Kemudian yang keempat wa ita'u zakat, menunaikan zakat. Yang terakhir wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan naik haji bagi yang mampu ya. Itu dasar. Baiklah, secara ini kita awali dulu dengan minta doa pengarang, mudah-mudahan pengarang ikhlas memberikan ilmu dan dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikummatid daraini amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura bit tadhkir wa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Kita minta keberkahan dari kitab ini ya. Oke, puasa menurut bahasa dalam kitab itu adalah al-imsak. Apa imsak itu? Menahan ya. Imsak di Indonesia itu disyaratkan dengan apa? Sirine ya. Jarak imsak dengan waktu subuh itu kalau orang baca ayat tuh kurang lebih 50 ayat. Jadi kalau kamu lagi sahur, imsak, nah masih boleh tuh kalau ini ya, sebelum finalnya pas azan subuh. Jadi minimal 50 ayat. Kalau dalam menit itu kurang lebih 10 menit antara imsak ke subuh ya. Jadi segala sesuatu yang bersifat menahan secara bahasa itu puasa. Kalau secara istilah, wafi syar'an menurut istilah adalah imsakun makhsusun an syai'in makhsusin. Dalam bahasa kita, menahan diri an syai'in makhsusin, dari sesuatu. Sesuatu apa? Anil akli wasyurbi wa anil muftirati. Berapa tuh? Menahan diri dari makan, minum, dan muftirat. Muftirat itu hal-hal yang membatalkan puasa. Aku banyak kan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Durasinya kira-kira berapa jam kalau di Indonesia? Kita puasa itu 12. Kalau di luar negeri mungkin lebih lama lagi. Itu beda-beda ya. Itu puasa. Jadi imsakun maksusun an syai'in maksusin. Kalau puasa wajib fi zamanin maksusin, pada waktu tertentu, berarti ya bulan Ramadan ya. Kemudian min syakhsin maksusin, dan orang-orang tertentu saja yang boleh puasa. 1, apa syarat wajib puasa? Nanti kita bahas ini ya. Karena yang dibahas pertama bunyinya syarat wajib puasa.
Jadi itu ya, menurut istilah adalah sesuatu menahan diri dari makan, minum dan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa. Kemudian siapa yang berhak puasa Ramadan itu ya? Di sini dalam kitab wasyara itu wujub bisyam, syarat wajibnya puasa arba'atu asya'a, ada 4 syaratnya. Pertama, al-islamu, yakni beragama Islam. Jadi kalau non muslim nak puasa, ya puasa boleh. Tapi yo tidak diterima karena syarat tidak masuk syarat wajib ya. Mungkin puasa cara dia lain dengan cara kita. Islam ya. Kemudian wal bulu, balik. Balik itu kalau zaman dulu ada seorang anak kecil ingin mengikuti perang. Ketika ditanya umurnya berapa? 14 tahun. Kata Nabi jangan. Ketika ada perang Khandaq, ditanya lagi umur kamu berapa? 15. Nah laju boleh. Artinya dalam waktu dulu dalam kitab disebutkan ada kalau yang laki-laki itu 15. Kalau 15 semua sudah balik. Artinya balik itu sudah kena hukum taklif. Ya, kalau mengerjakan kebaikan maka pahalanya untuk kamu dewe. Kalau kamu mengerjakan kejahatan maka dosanya kamu yang nanggung dewe. Beda sebelum balik. Nah, itu kalau balik ya. Kamu udah balik semua ya yang ada di sini sudah ya. Jadi hati-hati ya yang berbuat ya, jangan beladasan baik. Dosa lah kita yang nanggungnya, udah lagi ke wong tua. Ciri-cirinya laki-laki perempuan secara umum pertama inzal atau ihtilam. Sudah pernah mimpi keluar dati hujan, dati apa basah, pernah mimpi. Satu lagi cirinya, ya itu tadi sudah banyak sesuatu yang tumbuh. Ini kumis, bulu-buluan. Nah itu ciri dari balik. Ya, jadi kalian sudah kena hukum taklif. Ya, jadi masyarakat wajib itu balik. Kemudian wal aqlu, berakal. Kemudian yang keempat wal qudratu 'ala shaum, yaitu mampu untuk melaksanakan puasa. Kan banyak orang itu dikasih rukhsah untuk tidak berpuasa, salah satunya siapa? Satu, orang yang dalam perjalanan hamil, kemudian banyak sakit, nah itu rukhsah ya. Itu syarat wajib puasa. Kemudian kita lihat berikutnya, wa fara'idus shaum, rukun sekarang. Rukun atau fardunya puasa ada berapa? Coba. Yang selama ini kalian tahu. Yang namanya rukun harus ada, harus dikerjakan. Kalau tidak ada rukun, tidak sah amalan itu. Apa yang pertama? Niat. Innamal a'malu bin niat. Segala amalan apa yang kita lakukan harus tergantung niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat. Ya. Kalau dalam kitab ini disebutkan wa fara'idus shaumi arba'atu asya'a. Rukun puasa ada 4. Satu an-niyat, sama niat. Yang kedua wal imsaku, imsak 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qaid dan muntadi sengaja. Secara umum rukun puasa itu diglobalkan menjadi 2, digeneralkan ya. Satu niat. Ingat, niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib Ramadan beda. Kalau puasa sunnah ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan di rumah hari siang? Kata Aisyah. Kata Nabi, qala ana sha'im. Manusia itu aku puasa baik sah puasanya. Walaupun siang, sebentar lagi nak buka baru niat aku nak puasa baik hari ini, puasa sunnah. Sah. Itu puasa sunnah. Tapi ketika kita dihadapkan dengan puasa wajib yang saat ini puasa Ramadan, minimal ada 3 syarat. Satu, syarat niat puasa Ramadan ini wajib ini takyid, harus niatnya di malam hari. Malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka dianggap tidak ada puasa baginya. Ya. Makanya kalau Imam Hanafi boleh merapel niatnya itu di awal
Ramadan di awal bulan malam 1 Ramadan Pak, niat aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ada yang menyebutkan kalau malam kedua, 3, 4 dan seterusnya itu litajdidin niat, untuk memperbarui niat. Ya. Jadi niat di malam hari, makanya bunyinya nawaitu syaumal ghadin. Apa ada ghadin? Karena puasanya besok. Otomatis niatnya malam. Sengaja aku niat puasa besok hari. Nah, itu ya. Jadi niatnya harus di malam. Syukur kalian yang rajin sholat tarawih di masjid musola. Pasti kalau habis tarawih, bila atau imamnya nyebut niat itu, beruntung tuh. Tapi kalau tidak tarawih di masjid di mana? Kalian galak lupa. Habis sahur kekenyangan boleh tidur, subuh. Tidak niat lagi kan? Nah, kan niat ya. Makanya kalau memang nggak ikut tarawih di masjid di musola, habis sahur niat lah. Nah itu syaumal ghadin an ada ifadu syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Ada Ramadana, ada Ramadoni. Kamu pilih yang mana? Hah? Kamu pilih Ramadana atau Ramadoni? Yang umum baik. Ramadana menggunakan sigat muntahal jumuh ya. Dan Ramadana. Nah, itu ya. Oke, itu niat. Nah, itu tadi syaratnya yang pertama. Ini syarat niat tadi apa? Takyid, niat di malam hari. Yang kedua, syarat niat puasa Ramadan adalah at-ta'yin, ditentukan puasa sunnah atau wajib. Makanya disebut nawaitu syaumal ghadin an adai fardhi tadi, fardhi syahri, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Jadi tergantung niat. Terakhir, syarat niatnya adalah at-tikrar, diulang tiap malam tadi, diulang tikrar. Malam ini niat, biasanya terus tiap malam. Dalam langkah litajdidin niat, memperbarui niat. Oke? Jangan salah niat lagi ya. Bisa kan niat puasa? Bisa ya. Nah itu, karena tergantung niat ya. Karena kemarin Pak ceramah itu syarat beramal ada 4 kan. Punya ilmu sebelum beramal, niat sebelum melakukan amalan, sabar ketika menjalankan amalan, ikhlas setelah menyelesaikan suatu amalan. Jadi niat termasuk syarat untuk beramal. Oke ya, itu niat. Kemudian rukun selanjutnya adalah apa selainnya? Al-imsak, menahan diri dari makan, minum, dan muftirat. Kalau panjang juga nyebutnya muftirat. Muftirat itu hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak selain makan minum apa baik? Jima, muntah disengaja. Kamu tahu dari sengaja batal tak? Ya, terus sesuatu global, nanti kita bahas ya biar jelas. Jadi rukun tadi kita globalkan, kita generalkan menjadi 2, niat dan menahan diri. Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Paling berapa jam sih? Cuman bedanya kalau puasa sama wae makannya 3 kali juga. Buka makan, habis tarawih makan, sahur makan 3 kali kan? Kalau tidak puasa juga pagi makan, siang makan, sore atau malam makan 3 kali juga sebenarnya. Cuma memindahkan jadwal makan saya dari siang ke malam, ya kan? Nah, oke, itu niat. Kemudian rukun kedua imsak, yang menahan diri. Oke, selanjutnya setelah rukun sesuatu yang membatalkan. Kita tengok ya. Ada gawe kita yang seperti itu. Walladzi yafturu bihi, adapun sesuatu yang batal bihi dengan ladi, siapa as-shaim, seorang yang berpuasa, itu asyratu asyaha, ada 10. Dalam kitabnya 10. Kalian tahu berapa? Kita lihat ada 10 yang membatalkan puasa. Kita tengok. Yaitu sesuatu wasola yang sampai apa abdan dengan sengaja ilal jauh. Ingat, sesuatu yang sampai ke jauh lubang rongga abdan, syaratnya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Sesuatu yang sampai ke rongga apa? Sampai ada hubungannya dengan saluran ke rongga perut ya. 1, kalau kalian memasukkan air lewat mulut rongga nih kan, sengaja batal. Ini ada rongga nih. Memasukkan apa? Korek kuping sampai terasa nikmat, itu batal juga. Rongga mana lagi yang ada tembus ke saluran perut? Telinga, terus hidung. Kalian kalau istinsak itu sunnah wudu ya,
menghirup air lewat hidung sampai berlebihan bersengatan sampai masuk. Nah, itu lagi kamu sengaja biar batal. Kalau tidak sengaja lain cerita kan. Syaratnya amdan disengaja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 depan belakang. Pintu depan. Mama lupa memasukkan sesuatu pintu depan pintu belakang. Tahulah kamu deh, mama masukinnya. Nah itu ya, itu rongga. Rongga yang ada hubungannya dengan masuk ke rongga perut. Yang pertama, yang kedua, awir roksi, lubang kepala. Mana pak memasukkan sesuatu ke rongga kepala? Jadi kalau batok kepala itu kan ada rongga tuh. Ada batas-batasnya tengkorak. Ketika kita memasukkan apa, disuntik apa, penyakit apa, pasti itu ada salurannya tuh. So, ini ya. Tuh, jadi bisa rongga terbuka atau kepala. Ini batok nih. Nah, tuh di sini disebutnya awir roksi, rongga yang hubungannya dengan perut atau tengkorak tadi. Oke, kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini. Injeksi suntik fi ahadis sabilaini di antara salah satu jalan depan, jalan belakang. Pintu depan apa namanya? Pintu depan, pintu belakang. Suntik diinjeksi ya. Tapi kalau kita vaksin kan boleh itu ya. Ada yang nyebutnya makruh itu boleh. Karena daging itu tidak masuk dalam kategori jauh rongga. Detik tembusnya, nyuntik ke sini apa tembus ke perut? Saluran banyu ya. Nah, itu ada yang menyebutnya tidak apa-apa, ada yang menyebutnya makruh. Kalau suntik ya injeksi. Jadi wal huknah ya. Kemudian wal qai'u muntah amdan dengan disengaja. Kalau tidak sengaja sakit perut, mual, kepala pening, keluar dewek, batal tidak? Tidak. Tapi kalau kamu sengaja masuk di jari, di apa namanya, disogok-sogok supaya biar keluar, nah itu ya, itu yang batal. Ingat syaratnya amdan yang disengaja. Yang berapa tadi? Lah banyak. Oke ya. 1, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, baik itu rongga terbuka, kepala, kemudian injeksi. Keempat tadi muntah dengan sengaja. Kelima, wal wat'u amdan fil farji. Ini yang sudah rumah tangga ya. Wal wat'u wati. Jima itu bahasa lainnya wati dalam kitab. Jima itu yang sudah lumrah kita dengar, tapi wati dalam kitab itu sama artinya jima. Amdan fil farji. Ayat lupa. Hatinya lupa. Karena lupa dengan jauh. Siang hari. Bukan pemaling-maling. Nah, boleh ya. Oke, yang keenam. Wal inzal. Inzal keluar mani. An mubasyarah. Kamu nyenggol dinding lagi keluar. Nah, itu ya tegangan tinggi kan. Mana nyenggol dinding baik keluar. Inzal an mubasyarah. Keluar mani dengan cara bersentuhan. Makanya jangan banyak bersentuhan, dikit-dikit senggol-senggol, pakai tegangan tinggi, hal pulau juga batal. Inzal ya. Inzal itu ya itu jadi dengan tidak sengaja lagi konslet min plus dread. Bahaya. Konslet itu yang bahaya ya. Ini siapa nih diam lagi konslet dong, jangan barak-barak lawan ini siap. Oke. Berikutnya yang ketujuh wal haid. Haid ini tentunya bagi kaum hawa. 1 menit lagi nak buduk. Nah datang tamunya, assalamualaikum nih pakai baju merah. Aman nih, dia batal ke? Batal secara otomatis. Jangan kamu tanggung tidak terima puasa kamu. Ya, walaupun semenit lagi, atau setengah menit, atau sedetik lagi, batal ke? Ya, karena datang haid. Itu kalau yang terjadwal, nah perkiraan bulan ini dapat tanggal berapa? Enak kira-kira. Tapi yang tidak teratur, tiba-tiba datang, assalamualaikum, pamit TV nah, ya. Harus batalkan ya, walaupun semenit lagi. Kemudian wanita, ini bagi yang melahirkan. Kemudian wal junun, orang yang gila. Tiba-tiba lagi puasa, tipe kayu, gila. Siapa kamu ya? Siapa kamu ya? Batal. Tiba-tiba gila. Lagi puasa, tipe kayu, kasih sandung batu, gila. Batal. Ya, kemudian wal riddah, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Naudzubillah ya, ini tantangan paling berat ya, murtad. Ingat saya jam ini. Oke, kemudian itu sudah 10 ya, membatalkan puasa. Kemudian wa yustahabbu fi shaum.
Wa yustahabbu, sesuatu yang disunahkan dalam puasa itu salah satu asya. Ada tiga. Kita lihat. Yang pertama takjilul fitri, itu menyegerakan berbuka puasa. Cepat-cepatlah kalau buka tuh, ya. Tidak apa-apa kita 5 menit lagi sebelum ini ngalang ada hidangan. Minuman lah siap, babak, hijau, kuning, biru, oranye, pelangi atau gelap gitu. Makanan apa lah siap, silo gitu. Tidak apa-apa, ngejar sunnah tadi. Begitu ngiung-ngiung ngebak langsung pegang air putih langsung kurma baca itu ya, atau sesuatu yang manis. Jangan langsung merekam daging ayam apa ikan, jangan. Cari yang sunnah dulu, batalkan dulu minum walaupun seteguk kurma, walaupun sikok. Kalau makan kurma harus ganjil katanya kan. 1, 3, 5, 5 tanggung masih 6. Nah tambah sikok lagi 7, masih sikok lagi 8, 9 terus sampai ganjil. Tapi habis sewadah itu ganjil ya. 1 jadilah atau dapatkan sunnah segera ya, karena kebahagiaan orang berpuasa itu ada 2. Lis-shaimi farhatani, kebahagiaan bagi orang berpuasa ada 2. Yang pertama farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama ketika berbuka puasa. Bahagianya rasa-rasa air segentang habis perasaan, baru seteguk hilang kalau jadi minum segentang kan. Woi bahagianya ya, itu bahagia orang yang berpuasa. Bahagia kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat nanti. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Itu sunnahnya orang yang berpuasa, disunahkan. Kemudian yang kedua wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi jangan jam 1 sahur habis itu tidur lagi balas dendam, jangan. Kasih sunnahnya dulu. Alarm bunyikanlah jam 4. Habis 4 apa tadarus dulu, zikir dulu, apa sholat sunnah lain. Nah, kira-kira setengah 5 masih ada waktu tuh. Setengah 5 berapa menit sebelum imsak makan. Itu waktu yang disunahkan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah walaupun sedikit, tapi rata-rata apalagi bujang gadis malas sudah yakin kalau sahur dikit, makan dikit. Benar tidak kamu rasa kerja? Apalagi lauknya tidak selera, sampai selesai. Nak lapar lah laju ya, tidak selera, mana tidak selera. Paksa lah, sunnah. Yang sambil menjam makan tuh, menjam matanya, mulutnya bergoyang, telan lagi, menjam lagi, telan lagi. Sunnah ya, diakhirkan menjelang imsak. Ya. Tapi kamu lagi imsak baru ngadon, sayang dibuang. Lanjut ya kira-kira. Lagi ngadon susu semuanya, nenek susu. Lanjut kan? Lanjut. Ya lanjutkan. Karena imsak itu baru peringatan, belum maksimal, belum finishnya. Oke, yang ketiga sunnah bagi orang berpuasa adalah watarkul juhri minal kalam, yaitu meninggalkan perkataan kotor. Tidak boleh kamu puasa ini ngomong carut, ngomongin wong yang keruan, ya. Karena dalam sebuah hadis, sebuah kaul ya, khamsatu asya'a tuhbitul a'mal, ada 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa. Khamsatu asya'a tuhbitul a'mal ay tubdilu thawabahu, tidak dapat pahala. Puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat. Yang pertama apa? Al-kadzib, yaitu bohong. Jangan bohong. Orang sekali bohong tuh orang tidak percaya selamanya ya. Bohong itu termasuk ciri orang munafik. Apa hadisnya? Ayatul munafiki salasun. Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia ngomong pasti bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji ingkar. Wa idza tumina, ketika dipercaya khana, ya riba. Jadi kita selagi puasa riba, ngomongin orang. Riba itu ngomongin uang di belakang. Enak kalau ngomong di depan, baca ditabok. Tapi kalau ngomong di belakang udah tahu, ini riba. Puasanya sah tapi pahalanya tidak dapat. Kemudian yang ketiga wan namimah, adu domba, provokator. Kalau kamu jadi provokator, ngompori sana sini, laju berdua tuh belago, kita tepuk tangan boleh ya. Wan namimah. Kemudian wal yaminul ghamus, yang keempat, sumpah palsu demi Allah, aku daknya pada yo. Nah ya. Kemudian yang terakhir adalah drubis syahwat, melihat
sesuatu dengan dorongan nafsu syahwat. Kendalikanlah ya bulan puasa ini. Puasa ini menekan hawa nafsu. Kita lagi kekang hawa nafsu ini berhasil di bulan suci Ramadan. Insya Allah 11 bulan ke depan nafsu bisa kita kendalikan. Ya, kendalikan dengan banyak mengubah emosi. Setan katanya dibelenggu, tapi ngaku masih maksiat, masih merajalela. Nah, itu emosinya, nafsunya yang menggerakkan itu ya. Oke. Cukup ya, silakan kalau ada yang bertanya, satu atau dua orang. Silakan. Oke, demikian tadi ya materi dari narasumber kita yaitu Pak Joharudin. Jadi kita semua dapat mengetahui dalam menjalankan ibadah puasa itu banyak sekali ya, mulai dari niat, hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, Pak Ju, ini ada beberapa pertanyaan dari siswa kita yang ada di sini. Ya. Yang pertama ini pertanyaan dari M. Fazlan, ya. Yang mana pertanyaannya ini, apa balasan Allah di akhirat nanti jika seseorang itu dengan sengaja membatalkan puasa dan cara menggantikan puasa itu bagaimana? Oh, ya. Itu lagi. Kemudian yang kedua itu dari Wahyu. Pertanyaannya, apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu? Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Yang diulang-ulang itu. Ya, nah. Oke, silakan Pak Jo. Kalau bisa. Berapa menit lagi panitia durasinya? 10 menit untuk tanya jawabnya. Oke. Pertanyaannya yang luar biasa dari siapa? Fazlan, kelas 11 IPA 1. Kasih upload dulu lah. Kawan. Ada di sini, aku lagi live streaming. Live streaming ya. Dan cara menggantikan puasanya itu bagaimana? Oh ya, sengaja ya dia itu ya. Baiklah. Kalau dia sengaja tidak puasa banyak kan? Kadang seruan untuk berpuasa kan orang yang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini Islam baik, tapi iman belum tentu. Nah itu ya. Jadi orang yang punya iman dipanggil untuk melakukan puasa. Tapi ketika orang itu imannya tidak ada, itu tidak mengabaikan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bebasnya, dengan sengajanya, dengan terang-terangan tidak menjalankan kewajiban tersebut, gitu kan? Ya otomatis dosa. Ini termasuk rukun Islamnya ketiga, kan? Dosa, namanya dosa ya kaki diganjarnya tergantung pada Allah. Apapun bentuknya ya kita tahu. Mana bentuk Allah nah, balasan orang yang tidak puasa itu dosa. Namanya dosa kayak gitu. Dibalas, diadab, disiksa, mana bentuk siksanya? Oh, itu hak prerogatif Allah. Siksanya bentuknya mana? Apa di sabu, apa di tinju, apa di setrika, apa di gantung? Kita tahu gitu. Jadi jelas mendapatkan dosa, ya melanggar aturan Allah. Apalagi itu yang wajib. Wajib dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Adapun balasan siksanya itu hak prerogatif Allah. Dengan sengaja dosa yang jelas ya. Yang namanya dosa itu kalau ditumpuk-tumpuk kita mau banyak, ya akan kita pikul deh, ya. Kemudian bagaimana cara mengkodoknya? Tergantung. Kalau dia sehat normal, dia ganti hari lain, ya di hari lain. Kecuali orang yang pikun, lansia itu harus membayar fidyah atau kifarah. Kalau itu diganti puasanya. Apalagi orang yang terang-terangan berhubungan suami istri di siang hari. Itu dua, itu double. Satu kena hukum kifarah bagi laki-lakinya, dua mengganti puasa. Atau kalau mau ini memerdekakan budak, kalau tidak puasa 2 bulan berturut-turut atau membayar fidyah. Kalau tidak mampu, ada cerita kan dalam sebuah hadis. Ada orang sahabat miskin, paling miskin di dunia. Dari timur ke barat dia yang paling miskin. Hilafnya siang-siang aja bertempur. Mana ya Rasul? Batal lah. Apa hukum dendanya? Ada harta tak arti disuruh memerdekakan budak. Aku miskin, mana memerdekakan budak? Duit kata. Dia udah tahu puasa baik 2 bulan berturut-turut. Udah kuat, udah sanggup. Dia habis itu bayar fidyah berapa satu mud ya. Berapa fakir miskin tidak sanggup. Nah pening Rasul tuh. Setelah miskin berani pun dong.
Tidak miskin berani melanggar aturan. Pening Rasul. Dikasih ini tidak baca, ini dibaca, ini dibaca deh. Tiba-tiba ada yang ngasih kurma, apalah sedekah kurma kata Rasul. Dem aku sedekahkan kurma ini bagilah ke fakir miskin. Ada berapa biji berarti. Nah, aku nih lah yang paling miskin di kampung nih. Dem untuk keluarga kamu, untuk kamu lah sedekah. Lah dijual untuk dia. Saking ke miskinnya wong. Jangan semua cukup ya. Jadi kalau dia manusia normal sehat mengganti di hari baik. Tapi kalau yang itu tadi bersenggama di siang hari dengan sengaja ada di samping mengganti harus membayar kifarah. Lansia orang tua yang tidak mampu lagi membayar kifarah, gitu ya. Kifarah itu ya membayar memberi makan pada orang fakir miskin. Ya kalau aturannya satu mud 7 orang ya. Kalau kita mampunya nasi bungkus 10.000 deh, gitu kan. Kemudian yang kedua kita dari Wahyu. Yang pertanyaan apa hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat 5 waktu? Nah, berapa loh? Sama-sama rukun Islam, ya kan? Sholat rukun Islam, puasa rukun Islam. Ya puasanya sah. Karena rukun puasa niat menahan diri dari membatalkan puasanya sah. Cuman bagaikan sayur tanpa garam, tak sempurna. Beda, kualitasnya beda. Puasanya sah, cuman beda kualitas. Namanya sholat itu kan yo pribadi ya, fardu ain pribadi. Ya harus dijalankan. Biar kualitas puasanya bagus ya, kalau bisa ya puasa ya sholat. Tapi maaf ngomong minta ampun kepada Allah, mayoritas umat Islam di Indonesia ini kalau puasa galak, giliran sholat berat. Mayoritas, tidak di mana nih kan. Jadi mana posisi puasanya, cuma kualitasnya beda dengan orang yang rajin sholat. Diterima puasanya selagi tidak melanggar hal-hal yang membatalkan puasa dan menjalani rukun-rukun puasa sah. Ya. Cuma yang di sini ditekankan pahalanya beda, kualitasnya beda. Kalau yang puasa sambil sholat mungkin pahalanya besar sekian, giliran yang puasa beda sholat lebih kecil lagi. Itu dari segi kualitas, ya. Oke, jadi Fazlan, Wahyu jelas sudah ya atas pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Masih punya waktu, panitia? Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak Ju. Yang selanjutnya dari Zika Anissa Bilkis. Ada di sini atau ada di sini? Ada di sini. Ini menanyakan bagaimana menjaga puasa ya di tengah banyaknya kemaksiatan di mana-mana. Ini mungkin triknya Pak Ju. Bagaimana menjaga puasa kita ini ya. Ya. Oke, jadi dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan kan, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Baru tidurnya baik. Jadi daripada malah ngomongin uang ngalor ngidul sana kemari ngurumpi sana ngurumpi sini segala macam, lebih baik tidur. Tidurnya boleh dianggap ibadah. Itu satu ya. Daripada melakukan hal-hal yang tidak positif, lebih baik tidur. Wasumtuhu tasbihun. Kita diam, tidak ngomongin wong, itu sudah dianggap orang membaca tasbih. Daripada ngomongin wong apa diam baik, itulah dianggap membaca tasbih. Apalagi kita memang berzikirnya subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, dapat pahala luar biasa. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'ifu lahu ajruha. Setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Min asrotin ila sab'i alfi di'fin. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas. Jadi tidak tahu besar berapa pahala ibadah puasa itu. Rahasia. Puasa itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Kita ngaku puasa depan orang tua kita, masuk kamar minum, maka dia tahu. Karena ibadah sir, maka pahalanya besar sekali. Tidak ada yang tahu kebesarannya ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan pahala itu akan lebih besar dari 700 tadi sesuai apa yang Allah kehendaki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya.
Jadi itu lebih baik tidur kalau memang ini, atau diam, atau zikir baca Quran. Doa mustajabun, doanya diijabah orang puasa itu ya. Kemudian watambuhu maghfurun, dosanya diampuni. Kalau bisa ya, jangan mentang-mentang tidurnya orang berpuasa ini ibadah, laju sepanjangan tidur kemudian melupakan kewajiban. Puasa dan puasanya ya sah, puasa sah, tapi itu puasa apa namanya, tidur dari pagi sampai sore ya tidak wajar lagi lah, kamu mati itu. Ya apa dak nyiap ke buku apa ya, jangan ya. Ingat waktu tidur ada batasnya, waktu istirahat ya. Hindari ya kira-kira kerumunan, ngomongin orang segala macam, biar kualitas kita itu terjaga ya. Apalagi yang tadi disebutkan 5 perkara tadi yang dapat menghapus pahala, puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Sama baik kita bekerja dari pagi sampai sore tidak dapat upah, sapolah galak kita pegawai seharian tidak digaji, tetir sama kita puasa dari pagi sampai sore, nahan lapar haus tidak dapat apa-apa, cuma lapar dan haus dari percuma ya. Jadi kiat-kiatnya seperti itu. Lebih baik diam di rumah, zikir, baca Quran, tadarus. Kalaupun kita harus beraktivitas bermasyarakat, yo tengok-tengok. Kalau sekiranya itu membawa membatalkan puasa atau membawa madarat, menimbulkan maksiat, sudah hindari. Ya. Tapi kalau kita banyak zikir, tadarus, insya Allah dengan kesibukan-kesibukan yang positif, kualitasnya lebih tinggi lagi ibadah puasa itu ya. Kualitasnya luar biasa. Ya. Oke, itu Zika ya, sudah jelas sekali trik atau apa namanya dalam menjaga puasa di tengah kemaksiatan di mana-mana sekarang ini. Kemudian masih ada kita satu lagi ya Pak, ini dari Fernanda ya, mungkin satu lagi nih. Yes. Ini yang menanyakan pertanyaannya adalah apakah boleh nih kita sering mandi pada saat bulan puasa nih Pak, misalkan ya, satu hari ini bisa sampai 4 sampai 5 kali mandi. Ya, oke lah. Itu pertanyaan. Masalah mandi. Ya. Pak Hobi mandi ya. Kalau banyak panas sedikit, jebol, panas sedikit, jebol. Tergantung mandinya. Jadi ini ya, masalah gosok gigi juga perhatikan ini. Karena tubuh kita secara medis kalau di bawah zuhur itu belum terlalu kering, masih ada banyak unsur air ya. Jadi makanya ada yang menyebutkan kalau bisa gosok gigi kalau lupa habis sahur masih dibolehkan jam 9 jam 10 lah. Jangan sudah lewat menjelang zuhur timbulnya makruh, karena posisi tubuh kita kering akan menyerap zat-zat itu ya. Namun beda kita kumur saking kayak asiknya ada yang bentak dari belakang. Alhamdulillah rezeki masuk tuh, sengaja dah itu. Enggak, kalau ada ya. Tapi kalau kamu bersengatan ada nasi malam tadi tetap masuk, itu batal ya. Jadi hati-hati, kumur juga pelan-pelan baik ya. Nah ini masalah mandi ya. Mandinya mandi di bak, ketik masalah problem. Tapi jangan keseringan. Itu motivasinya karena ingin mengurangi rasa panas, haus kan tujuannya itu. Ya kita yang wajar baik. Kalau mandi ya 3 kali. Kalau sudah kelewat itu kaki takut menimbulkan makruh. Ya hindari baik. Kalau sewajarnya baik. Jadi kalau mandi pagi. Kalau sekiranya siang mandi siang. Habis itu sore. Nanti nak siang 2 kali, 3 kali kayak gitu. Hindari baik ya, jangan berlebihan. Ya khairul umuri adwamuha wa awsatuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik masalah adalah yang tengah-tengah, yang sedang saja walaupun sedikit. Ya mandi wajarnya baik, jangan sampai 5, 7 kali, takutnya kaki menimbulkan ada unsur niat lain dengan. Ya niat lain atau untuk mengurangi ini atau berendam di kolam, ya tidak sewajarnya lagi. Uang juga puasa kalau tidak sama itunya. Takutnya ke makruh ya. Takutnya makruh itu belum batal, tapi kaki takut mendekati ya. Sewajarnya baik ya. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Mandi kan 3 kali ya. Apa ada mandi yang lebih dari 3 kali? Makan juga yang normal 3 kali ya kan? Tadi ya Fernanda, gimana Pak, itu masih ada? Ayo silakan dari di forum ini langsung live langsung. Satu lagi, ini masih ada satu lagi nih Pak, pertanyaan. Oh masih ada? Ya. Silakan.
Ini pertanyaan dari Lia Dwi Utami. Ya, namun pertanyaan ini sudah sempat dibahas tapi sedikit berbeda. Apakah puasa orang yang pada saat terkena haid sekitar 5 menit lagi akan berbuka? Apakah puasanya itu dari pagi ya, sampai dia menjelang terkena haid itu mendapatkan pahala? Itu pertanyaan. Itu tidak masalah haid. Ya. Semenit lagi datang tamu, dia dapat pahalanya. Pahala selama itu ya. Ya. Tapi kalau perempuan ada sebuah hadis, kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is sholati. Bagi orang yang haid, aku perintahkan untuk mengqada puasa tapi tidak mengqada sholat. Tapi yang tadi batal diqada sholat, puasanya ya, tetap dapat pahala. Itu sudah dapat ibadah itu. Ibadahnya sudah masuk. Kamu baca Quran yang lagi puasa tadi, pahalanya beda ketika kamu sudah batal tadi, beda. Tetap mendapatkan pahala, cuma tadi dia sebatas wa laisa lil insan illa ma sa'a, sesuai dengan usaha, sesuai dengan kemampuan kamu tadi ya, tetap dapat pahala. Cuman kalau puasanya tetap batal, pahalanya dapat walaupun tidak utuh ya, tetap diganti ya, diganti di hari lain ya. Makanya kalau ibu-ibu pasti tiap tahun punya utang, ada yang nggak punya utang rata-rata. Kalau mau wanita normal, datang tamunya itu rutin ya, tiap bulan ya. Benar tak kamu yang cewek nih? Ya pada tahu rutin ya, pasti ya, bayar utang. Bayarlah utang puasa sebelum masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Atau terakhirnya dikasih wanti-wanti bulan Sya'ban. Selesaikanlah utangnya tuh. Berapa hari yang kamu utang puasa itu selesaikan di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Ya jangan sampai kamu menjalankan puasa ini nanggung utang tahun sebelumnya. Ya tetap dapat pahala ya. Oke. Anak-anakku sekalian yang berada di sekolah maupun yang berada di rumah yang lagi live streaming, mohon maaf ya, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan mungkin tidak dapat dijawab satu persatu karena waktulah juga yang membataskan kita ya. Masih ada simpan pertanyaannya untuk besok ya, kita masih ada hari ketiga ya. Jadi kita ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yaitu Bapak Joharudin. Kita beri aplaus dulu semuanya. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh Pak Jo, begitu banyak manfaat yang kita petik pada hari ini ya, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Sebelum kita tutup majelis ini ya, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan sebelah saya narasumber Pak Jaharudin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.